Halo guys, halo sahabat Dumai aku. Welcome back to Real Channel 18. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat ya. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, gitu kan ya ceritanya ya. Guys, kalian lebaran libur kemana gitu? Pasti nggak kemana-mana kan, di rumah masing-masing kan guys. Secara Pak D Jokowi nggak mengizinkan kita pergi kemana-mana ya kan, karena covidnya masih banyak, masih membandel gitu. Jadi ya sebaiknya kita ikutin lah ya nasihat Pak D ya, bener gak sih? Oke guys, jangan lupa stay away from COVID-19, tetap jaga jarak, social distancing bahasa Inggrisnya, terus pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun supaya bersih dan selalu sehat. Oke guys, hari ini aku melewati hari-hariku dengan bahagia seperti yang sudah-sudah. Jadi ada sedikit yang ingin aku mau sharing sama kalian, karena kan sudah lama kita nggak curhat-curhatan ya guys, bener gak sih? Aku sibuk jalan ke sana, jalan ke sini, rekreasi ke sana, rekreasi ke sini. Aku isi hari-hariku dengan pergi ke sana, ke sini. Pokoknya membuat diriku bahagia gitu. Dan alhamdulillah aku bahagia banget guys. Aku hari-hari ini, hari-hari terakhir ini aku sangat-sangat bahagia. Aku justru banyak dapat rezeki dari sana sini, tabunganku bertambah banyak, aku bisa beli apa aja, aku bisa makan apa aja, aku bisa pergi kemana aja yang aku mau, semua berkat kasih sayang Tuhan. Dan pastinya tentunya juga doa-doa kalian yang selalu mensupport aku, membuat aku kuat dan membuat aku bahagia gitu kan. Oke guys, aku cuma mau ngomong sedikit aja bahwa semalam itu aku mimpi mantan suami aku datang guys gitu. Tapi dalam keadaan lusuh, tahu kan kalau penampilan lusuh kayak pemulung gitu guys. Ya, terus tiba-tiba dia meminta maaf sama aku, terus bilang katanya aku menyesal meninggalkanmu, kata dia gitu. Nggak pernah kan, aku udah lama banget nggak pernah ngimpi tentang dia, nggak pernah ngimpiin tentang orang itu. Aku udah nggak pernah lagi kontak dia, udah hampir 2 tahun saya nggak pernah kontak dia, pokoknya setahun setengah lebih. Terus aku juga nggak tahu keberadaan dia di mana, aku nggak pernah cari tahu, aku nggak pernah lagi mau tahu gitu kan. Tiba-tiba ngimpi ya kan. Ya mudah-mudahan ini hanya bunga-bunga tidur aja ya guys. Tapi aku memang sih indera keenam aku kan bagus guys. Jadi dengan mimpi begini aku sih melihatnya ada pesan tersirat di dalamnya gitu. Mungkin dia mikirin aku di sana atau nggak bisa lepas dari pikiran aku. Maksudnya dia nggak bisa melepaskan diri dari kepikiran aku. Mungkin dia terus mikirin aku, bahkan mungkin stalking aku, atau bahkan mungkin dia tetap mencari tahu keberadaan aku seperti apa, hidup aku yang sekarang bagaimana. Biarpun kami sudah sama sekali tidak pernah komunikasi ya, biarpun kami sama sekali tidak pernah kontak, baik aku maupun dia juga nggak pernah kontak. Ya mungkin dia menunggu aku kontak duluan seperti yang udah-udah. Tapi ternyata aku juga nggak pernah mau ngeduluin kontak, karena menurut aku sudah selesai ya sudah gitu kan. Jadi tapi dengan mimpi itu aku jadi termenung sesaat gitu loh. Maksud aku gini, jika takdir gitu ya, jika takdir saat ini tengah memutarbalikkan keberuntungan dia dan meletakkan dia di titik terendah dia dalam hidupnya saat ini, ya harusnya kan dia tidak perlu menyesali apapun keputusan bodoh yang sudah kemarin dia buat terhadap aku ya kan. Apalagi orientasinya masih is talking about money gitu, masih seputar materi. Jadi dia membuang aku, dia menyanyiakan aku, dan lebih memilih hidup bersama perempuan itu, padahal dia
tahu betul-betul, dia tahu bahwasanya aku tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, karena akulah yang memegang kunci di hatinya. Tapi dia mengambil keputusan yang salah gitu loh. Jadi makanya mungkin dia ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, ada rasa kepikiran, ada rasa betapa bodohnya aku, mungkin dia pikir begitu mungkin ya. Sehingga saking nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang didatengin adalah aku dalam mimpi aku gitu loh guys. Kayaknya sih ya, mudah-mudahan aku salah ya, tapi kalau aku bener ya lillahi ta'ala lah ya, bener gak sih? Jadi mungkin gitu ya, mungkin ya kita mungkinan, karena aku kan nggak tahu kondisi dia sekarang seperti apa. Jadi mungkin ketika dia mengambil keputusan membuang aku, meninggalkan aku, dia berharap bahwa setelah tidak hidup dengan aku, hidup dia menjadi bebas, ya kan, menjadi jauh lebih bahagia, semua impiannya akan menjadi nyata gitu loh. Karena udah nggak ada lagi yang bawel sama dia kan. Karena selama hidup dengan aku kemarin guys, selama aku kenal dia hampir 6 tahun itu, jadi apapun yang mau dia lakukan, aku pasti udah tahu duluan gitu loh. Langkahnya dia itu udah ketebak duluan nama aku gitu loh. Jadi dia mau ngapain, aku pasti tahu duluan. Serapat apapun dia simpan bangkai, aku pasti tahu semuanya. Bahkan aku sudah membuktikan ke dia bahwasanya jangan coba-coba main di belakang aku, karena aku bisa datang ke tempat manapun yang aku mau untuk mencari bukti. Dan itu aku sudah buktikan dengan mendatangi orang tua si perempuan itu ke sana guys, ke Pekanbaru, ya kan. Jadi aku nggak level ketemu sama si perempuan itu, nggak level guys gitu. Jadi yang aku datangin orang tuanya sana, kan terkaget-kaget mereka kan, termehek-mehek gitu. Dari mana gue bisa tahu alamatnya, dari mana gue bisa tahu keluarganya, dari mana gue bisa tahu semuanya gitu kan. Jadi dari situ aja harusnya mereka mikir ya bahwa gue bukan orang sembarangan kan gitu ya guys. Boleh dong sombong dikit ya bang. Tapi itulah kenyataannya kan guys. Nyatanya buat aku semudah itu aku menemukan seseorang di dunia ini gitu. Karena temanku banyak guys ya kan. Jadi apapun aku minta sama Allah aja, Allah tunjukin aku mau begini, ya Allah tunjukkan aku mau bongkar ini, ya Allah tunjukkan aku mau ngegapin ini, ya Allah tunjukkan aku mau jumpa si ini gitu. Jadi Allah mengabulkan semua doa-doa aku gitu. Jadi dengan menghadirkan si A, si B, sehingga aku bisa melacak semuanya dengan sangat mudah gitu loh. Oke, selanjutnya guys, tapi ternyata dia sadar nih kayaknya sekarang ini ya, setelah hampir 2 tahun nggak hidup dengan aku, dia itu kayaknya mulai sadar gitu bahwa apa ya, yang terjadi itu sebaliknya. Jadi bukan kesuksesan yang dia dapat, kesuksesan karir, kesuksesan hidup, bukan kebahagiaan yang dia dapat, yang dia bisa wujudkan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya gitu. Sebaliknya, jadi dia tidak bisa menemukan kebahagiaan seperti rasa bahagia yang pernah dia rasakan ketika hidup dengan aku gitu loh. Jadi dengan siapapun wanitanya saat ini gitu ya, entah si A, si B, si C, si D, sampai si Z gitu, dia tuh nggak pernah bisa gitu menemukan kebahagiaan seperti yang dia rasakan ketika bersama hidup dengan aku gitu loh. Jadi bahkan kayaknya kebebasan syahwatnya, kebebasan dia berkelananya, kebebasan nakalnya itu juga jadi mati rasa gitu loh. Kayaknya sih kalau aku lihat ya dari muka dia yang lusuh gitu, jadi kayak nggak punya nafas kehidupan lagi gitu. Mukanya dia itu kan nggak punya nafas kehidupan lagi gitu. Itu ini ya, inner dia ya, maksudnya sukma dia gitu ya, bukan outer dia, bukan penampakan luar dia ya. Yang datang sama aku kan sukmanya. Jadi aku melihatnya dia sudah nggak punya apa-apa,
yang bisa membuat dia bangkit atau bersemangat untuk menjalankan aktivitas dalam hidup ini. Jadi yang aku rasakan, mungkin dia tidak ada lagi kedamaian, dia keberuntungannya juga lenyap semenjak tidak denganku gitu. Dia jadi tidak punya uang, tidak ada materi, susah ngalamin hidup yang susah lagi seperti dulu. Jadi dia tuh nggak ada hasratnya lagi gitu buat menjalani hidup tuh, kayak nggak ada hasratnya lagi gitu. Jadi tatapannya kosong, kayak dingin gitu. Jadi akhirnya yang dia dapat saat ini ya kayaknya yang nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kecuali dia mendapati bahwa dirinya hancur karena ulah dia sendiri gitu. Jadi menciptakan kehancuran untuk dirinya sendiri, itu yang dia dapat. Selain itu dia nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kalau seandainya dia ada di titik terendah dalam hidupnya sekarang ya, dan dia baru menyadari sekarang bahwasanya yang memegang semua keberkahan dalam hidup dia, yang memegang semua kemakmuran, kemudahan dalam materi, dalam berkah dari lillahi ta'ala itu aku, bukan dia. Jadi ya terbukti gitu. Kalau dulu kan ketika pisah itu kan dia sesumbar sama semua orang, katanya tanpa Arum aku bisa hidup lebih bahagia. Kata siapa karir, kalau nggak ada Arum aku nggak bisa menanjak karirnya, nggak bisa sukses hidupku. Karena yang karir itu kan karena kerja keras dia, katanya kan gitu. Jadi bukan karena aku yang mencarikan kerja, atau aku yang membantu mendapatkan pekerjaan yang layak buat dia, bukan karena aku yang misalkan merekomendasiin dia, atau bukan karena aku yang mengajari dia bagaimana cara untuk bekerja dengan baik dan sebagainya gitu. Jadi dia selalu menganggapnya dulu itu bahwa aku tuh tidak punya kontribusi apa-apa atas keberhasilan dia di posisi yang sekarang jadi site manager atau project manager gitu. Jadi ya, aku tuh dianggapnya tuh nggak ada artinya lah, aku tuh nggak ada kontribusinya lah, bahwa kesuksesan, kebahagiaan apapun yang dia dapat sekarang itu karena murni usaha dia sendiri, karena murni karena dia mampu, kesanggupannya menunjukkan pada semua orang bahwa dia capable gitu. Tapi ternyata setelah tidak hidup dengan aku, dia nggak dapat apa-apa guys. Jadi dia hancur, yang benar-benar hancur, yang semua keberkahannya pergi, semua kemudahannya pergi dari hidup dia, semua keberuntungannya lenyap, semua kemakmurannya nggak ada lagi, semua kemudahan mencari materi atau mendapatkan materi juga pergi jauh-jauh dari hidup dia. Jadi ya aku sih mendoakan ya, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa kemarin dia bisa introspeksi diri, termasuk saya juga, saya bisa introspeksi diri. Mungkin aku istilahnya ada banyak kekurangan sehingga dia sanggup gitu menyanyiakan hidup aku, dia sanggup membuang aku. Tapi bisa jadi bukan karena aku yang banyak kekurangan, tapi memang keinginan dia atau hasrat dia, keserakahan dia, pengen mendapatkan semua apa yang dia inginkan. Itu juga bisa jadi, ya kan. Tapi yang tahu kebenarannya hanya Allah yang maha segala-galanya. Cuman satu yang aku bisa garis bawain di sini, apapun yang aku ucapkan sekarang ini belum tentu dia mau mengakui. Karena apa? Karena gengsinya dia itu sangat tinggi guys. Gengsinya itu terlalu tinggi. Jadi egonya dia terlalu kuat untuk mengakui kebenaran apa yang aku ucapkan ini. Dia nggak akan pernah mau. Yakinlah gitu, karena aku tahu persis siapa dia. Jadi biarpun dia rindu sama aku, dia nggak akan pernah mengakui di depan banyak orang bahwa dia rindu sama aku. Dia menginginkan aku kembali, dia nggak akan pernah mengatakan itu pada siapapun. Jadi dia itu karena gengsinya tinggi, karena egonya tinggi, dia lebih baik memendam itu semuanya
jadi duri dalam diri dia, jadi apa namanya, jadi sakit dalam dada dia, daripada dia mengutarakan. Apalagi nih, maaf ya, yang bikin skenario dulu itu kan dia, yang sampai apa namanya, drama queen lah. Kalau kalian sering nonton drakor ya kayak gitulah kehidupan percintaan aku. Drakor yang judulnya apa, The Married Couple, apa guys, ya The Married Couple lah itu pokoknya. Dokter G itu persis, Dokter G itu posisinya aku guys, itu persis seperti itu cerita hidup aku sama dia. Jadi dia nggak akan pernah gitu, nggak akan pernah mau mengakui bahwasanya dia masih sangat mencintai aku, bahwa dia sangat mendambakan aku, bahwa dia sangat ingin aku kembali dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah mengakui itu. Jadi no matter what, aku juga nggak peduli, and I don't care, karena bukan itu poinnya aku bicara saat ini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa saya semalam dia datang ke aku dalam keadaan lusuh. Jadi aku berpikir gitu, aku meminta jawaban sama Tuhan, kenapa tiba-tiba dia datang dalam hidup aku setelah sekian lama dia ghosting gitu kan. Jadi kalau aku rasa sih saat ini dia kebingungan gitu, kebingungan bagaimana caranya memulai komunikasi lagi dengan aku gitu. Dia pengen datangin aku, tapi mungkin dia nggak ada duit gitu kan, dia udah kere lagi kayak dulu gitu kan. Jadi dia juga sedih hanya di dalam diri aja gitu. Dia nggak ngerti bagaimana cara mengembalikan kondisi kebahagiaan dia dengan aku, orang yang sudah dia buang gitu loh. Jadi intinya apa, mudah-mudahan gitu ya, dengan aku bicara begini otak dia itu agak kebuka. Selama ini toxic person yang ada di sekitar dia itu bisa dia remove ya kan. Yang keduanya, dia juga bisa melewati karma ini dengan baik sehingga dia bisa healing juga. Jadi dia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Secara spiritual dia bisa lebih dewasa. Secara tanggung jawab juga dia bisa tahu bahwasanya apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia prioritaskan, apa yang dia harus utamakan dalam hidup. Dia juga tahu mana yang harus dia pertahankan dan mana yang harus dia buang, dia tahu gitu. Jadi ya kalau temanku bilang sih, bego laki lu katanya gitu kan, udah buang berlian buat mungutin batu kali. Ya itu mungkin ada benernya guys, karena aku lihat perempuan itu juga bukan tipe orang yang setia. Karena aku yakin gitu, aku meyakini sekali bahwasanya perempuan itu juga hanya maunya uangnya suamiku aja. Perempuan itu hanya kesepian, dia hanya perlu seks gitu kan. Jadi aku rasa dia juga nggak akan cukup dengan satu laki-laki aja, mantan suamiku. Dia juga jadi selingkuhan atau jadi peliharaan seseorang, atau mungkin bahkan dia punya yang lain. Aku juga nggak tahu, lillahi ta'ala gitu. Karena aku melihatnya dia bukan perempuan baik-baik. Karena kalau perempuan baik-baik tidak akan pernah mengambil sesuatu ataupun seseorang dalam hidup dia yang bukan hak dia. Apalagi dia udah tahu kan, ya kan, kondisinya seperti apa. Tapi kalau masih diteruskan, apalagi sampai punya anak, yang aku dengar katanya anaknya dibawa kemarin lebaran ke Pekanbaru, dikasih lihat ke keluarganya. Ya mudah-mudahan ada hikmah semuanya gitu ya. Mudah-mudahan, aku sih cuma bisa mendoakan, mudah-mudahan mantan aku bahagia hidupnya gitu kan, seneng, damai, kesampaian semua hajatnya, kesampaian semua cita-citanya. Jadi bisa jadi orang yang berhasil gitu kan. Bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih menghargai apa yang sudah dilakukan orang lain untuk kesuksesan dia atau untuk apa. Jadi dia itu juga bisa berpikir mana orang yang toksik dan mana orang yang benar-benar mensupport dia karena memang harus disupport secara positif gitu. Jadi dia itu bisa membedain mana orang yang toksik dan mana orang yang tulus, mana orang fake, mana yang orang apa adanya, jujur mencintai dia dengan segala konsekuensinya.
Ya itu aja, kita doain yang terbaik buat semuanya. Mudah-mudahan Tuhan memberkahi hidup kita semuanya, Tuhan membuat kita bahagia, Tuhan mengabulkan semua doa-doa kita, Tuhan mengabulkan semua keinginan kita, kebahagiaan kita, apapun jenisnya, apapun doanya, semua akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya guys, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.